bukti kuat sama langsung lapor. Soalnya aku paspor udah tak pegang, baju juga udah nggak ada di situ lah, ngurus apa gitu loh. Jadi cuma ya wes tiap hari cuma makan tidur nunggu jadwal sidangnya wes ngono Mas. Kenapa sekarang banyak yang komen majikannya gini kenapa nggak pindah? Sekarang aku juga mau ngelaporin mbahku jadi TKW itu banyak sebenarnya teman-teman yang nasibnya mungkin seperti aku, kadang Malah lebih parah mungkin dari ada aku. yang lebih parah. Kenapa nggak terekspos? Karena mungkin mereka nggak punya vlog, mereka nggak punya video, otomatis kan nggak terungkap gitu loh. Terus mungkin kebanyakan yang teman-teman lihat itu kan yang majikannya baik-baik gitu. Jadi Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya TKL Hongkong. Nah teman-teman, di video kali ini saya bertemu salah satu YouTuber yang saat ini banyak netizen atau banyak orang yang menyinyiri Mbak Ika Rasti. halo. Nah teman-teman ya, di video kali ini saya mau sedikit membongkar rahasia dari Mbak Ika Rasti ini. Dimulai dari mungkin Mbak Ika ini di Hongkong sudah berapa tahun? Saya Ya, berangkat ke Hongkong dari tahun 2007. 2007. Waktu itu lulus SMA ya, belum terima ijazah teman-teman. Jadi udah masuk PT, maksudnya selesai ujian itu langsung mlebu PT Pak. Jadi urung nampa ijazah. Oh, Aku wis mlebu PT. berarti saurunge itu jasa sama masuk PT. Terus di PT sekitar 3 bulan terus terbang ke Hongkong. Di Hongkong sekitar pada bulan 11 waktu itu mulai musim dingin gitu. Oh, mulai musim dingin ya. 2007 Sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun ya. Kurang lebih. Tapi pernah pulang ke Indonesia dulu setelah 2 tahun di Fanling jaga 2 orang anak itu kan aku dulu digaji under itu loh Mas. Ya. Zaman dulu kan masih banyak sekali ya, maksudnya tanda tangannya 3.000 sekian, ternyata gajinya itu nggak sesuai. Oh, nggak sesuai kontrak. Nggak sesuai di kontrak yang ditulis itu. Istilahnya kayak dihapusi ngono iku Dihapusi. loh. Nah, aku waktu itu kerja 22 bulan teman-teman, jadi nggak sampai finish kurang 2 bulan itu aku kabur, terus majikanku tak tuntut. Oh, berarti saman kabur, majikan saman tuntut ya. Tak tuntut karena waktu itu ya setengahnya kayak ngapusi ngono, maksudnya waktu itu ada namanya uang sampah, terus kan banyak sekali yang review kontrak kayak gitu loh, terus majikanku ngomong kamu tak review kontrak dengan gaji 2.400, janjinya dia seperti itu. Nah ternyata waktu itu setelah renew kontrak itu loh Mas, aku tetap digaji 1.800. Nah dari itu kan kayak ada rasa jengkel juga sih Mas ya. Kecewa lah Mbak Ika ya. Seharusnya saya udah finish 2 tahun di situ, saya pindah setahun udah mendapatkan gaji full, tapi masih di situ dengan gaji yang under itu loh. Di bawah. Nah, Bawah terus, dari apa yang di. nah seharusnya kan namanya renew kontrak itu kan pasti dapat namanya uang tiket sama cuti tahunan kayak Iya, gitu loh Mas. Nah waktu itu aku nggak dikasih, terus aku disuruh ngecop visa waktu itu di Cina. Kan rumahku di Fanling itu masih cuma 2 stasiun lah, Songsoi, kemudian kan udah Cina yang Cina Shenzhen ya? Dalaman, Shenzhen itu ya. Ya udah waktu itu aku cuma nurut, namanya juga orang awal masuk Hongkong ya, maksudnya pengalaman Masih belum kan Mbak Ika ya. dipikirnya majikan Tapi- tuh ya masih bodoh Tapi kayak sama gitu. termasuk kendel Mbak, wani nuntut majikan. Terus setelah itu aku ya nyari info kayak gitu ya, karena aku meskipun digaji under, aku ada apa libur 2 minggu sekali itu, maksudnya terus tak buat nyari info kayak gitu. Akhirnya aku mencari info semua tak kumpulkan dari Christian Action yang bantu kayak labor kayak gitu yang ngurusi apa masalah-masalah TKW kayak gitu loh Mas. Akhirnya selama 1 tahun itu aku nggak pernah tanda tangan teman-teman. Jadi waktu mau kabur itu semua tak tanda tangani 1.800 kayak gitu. Setelah itu kan nota itu dari agent kan cuma 1. Iya. Akhirnya tak fotokopi, yang fotokopian itu tak bawa kabur teman-teman. Terus Oh. yang aslinya tak kembalikan lagi di rak buku. Terus paspor juga di situ aku mau kabur itu paspornya tak ambil kayak gitu. Jadi sebelum aku kabur itu udah tak susun rencana kayak gitu Mas. Terus dipikir mateng-mateng Mbak kayak ya. gitu, udah mendapatkan info lengkap. Jadi terus baju itu udah tak pakin semua, majikan kan kerja setiap hari, jadi baju itu udah tak pakin. Aku mau kabur itu cuma tak sisain 2 lembar sama handuk. Cuma ikut tak. Terus hari Jumat aku digaji, kalau nggak salah Selasa lah waktu itu aku ngerekam dia pakai dulu, zaman dulu belum ada HP yang modern, maksudnya 2007 lah ya. belum, aku beli tip yang kecil
banget teman-teman yang kasetnya kecil dulu di KosDP beli 200 berapa kayak gitulah kaset Iya, iya. kita itu. Akhirnya tak taruh deh itu ya, kan dulu aku pernah gagal sama dia itu kayak diperiksa-periksa ngono Mas. Oh, bener kayak nggak percaya nih, Pak Akhirnya ya. aku punya akal teman-teman ya. Maaf ya ini agak-agak omongannya nih. Terus celana dalamku itu kayak tak jahit, tak dondomi kayak gitu loh. Tak masukin ke situ, otomatis kan dia nggak bakalan pegang-pegang. Oh, berarti bagian saman A. saman taruh. Seperti itu. Akhirnya aku rekamannya cuma tak tanya gini. Ini gajiku apa 1.800 ya, aku bilang gitu dan dia jawab iya. Dan itu cuma bukti kayak gitu, tapi kan di pengadilan udah kuat, dia udah menyatakan kalau dia itu gaji aku 1.800 gitu loh. Terus setelah itu hari Selasa aku dapat rekaman, hari Jumat aku digaji, Minggu aku juga berpura-pura kayak aktivitas biasa nih Mas. Aku ya pamitan libur, orangnya tidur di sofa ya tak pamiti ya aku. Kalau libur kan dulu harus rebus air, terus pokoknya pakaian kotor nggak boleh ada di kamar mandi. Jadi pokoknya ngerebus air sama nyuci baju kayak gitu. Udah selesai ya aku dandan kayak mau keluar libur, terus aku ya pamitan kayak gitu. Akhirnya setelah kuncinya tak taruh di depan pintu, udah aku langsung ke Christian Action. HP kan 2, yang satu nomornya majikan nggak tahu, tak matikan. Udah tersedia ke kelabaan. Hari Senin udah proses, aku masukin laporan ke labor. Oh, berarti proses sampean kabur terus memperkarakan majikan samanku itu. Terus hari apa itu. cuma 2 hari gitu dia udah dapat notis kayak laporan kayak surat gitu kalau bahwa maksudnya dituntut kayak gitu. Jadi terus untuk masalah nego atau apa itu udah di pengadilan kayak gitu. Karena buktiku kuat, maksudnya ya majikanku udah nggak bisa ngelak karena ada rekaman, terus tanda tangannya itu. Terus ya udah akhirnya kayak tawar menawar, akhirnya damai dia mau bayar kayak gitu. Ya meskipun nggak 100% lah. Waktu itu tuntutan Istilahnya bayar kekurangan itu ya. Iya gajinya kekurangannya Gaji selama sampean itu sama libur-liburnya yang cuma dikasih itu kayak gitu Mas. Tuntutan 55.000 waktu itu kena tawar menawar dapat 43. Kayak gitu. Dan terus menurutku ya teman-teman kalau di sini itu kita menuntut majikan itu memang di Hongkong itu semua harus ada bukti. Jadi kalau nggak ada bukti kuat kayak misalnya kayak aku ya dulu itu di shelter banyak teman-temanku sampai 4 bulan, 6 bulan karena bukti nggak kuat teman-teman. Sidang pertama pending, diundur lagi sampai beberapa bulan, sidang lagi dan itu sangat capek menurutku. Jadi kalau teman-teman ya mungkin yang bermasalah ingin meleburkan majikan, ingin menuntut harus benar-benar dipikir karena kalau nggak ada bukti kuat di Hongkong itu susah teman-teman, apalagi hidup di luar. Iya, iya. Jadi mungkin pengalaman Mbak Eka ini bisa jadi diambil hikmahnya Mbak ya. Iya, terus Sampai akhirnya, RP mau untuk nuntut, majikan ya seperti Mbak Eka tadi harus mengumpulkan bukti dulu yang fisik, kuat baru karena di Hongkong itu kalau nggak ada bukti kuat ya kayaknya ngoyong. sulit gitu Mas. Apalagi hidup di luar teman-teman, di Hongkong itu serba mahal gitu loh. Terus apalagi kita kalau udah berkasus kayak gitu kita otomatis kerja kan nggak boleh kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita di shelter ya kayak DPT kayak gitu udah nggak punya uang nih, kasihan gitu loh. Makanya kalau mau nuntut majikan harus dipikir-pikir. Kalau bukti kuat nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau bukti nggak ada ya kasihan, cuma buang-buang waktu kayak gitu loh. Seperti itulah Mas. itu berarti sama 2007 majikan pertama ya kasus ini tadi ya. Terus setelah kuwi saman ganti majikan lagi. Enggak, aku akhirnya waktu itu udah ninggalin data di agent, mungkin karena agentku takut ya teman-teman aku habis dari labor, terus akhirnya nggak dapat majikan, ya udahlah visa aku habis kan waktu itu cuma di labor cuma disetani waktu kayak seminggu gitu ya, mau nggak mau harus pulang ke Indo dan sampai 4 bulan itu aku cuma anggur setiap telepon belum dapat ya udah akhirnya memutuskan untuk masuk ke PT lagi. Oh, sawan pulang Indo, 4 proses bulan lagi mulai awal. lagi, terus potongan lagi kayak gitu, potongan 7 bulan. Terus setelah itu ngerawat nenek, ya lumayan pelit tol. Nenek yang sekarang? Bukan, yang dulu. Oh, yang dulu. Tapi cuma 1 bulan, nggak sampai aku rawat 2 minggu neneknya meninggal. Akhirnya sampai pemakaman itu, terus akhirnya akhirnya terus pindah dapat yang enak ya sampai 8 tahun ya di sini itu. Oh, 8 tahun yang sampai Yang keluar di sini kemarin, terus pindah lagi ke nenek sekarang. Oh, berarti bar sampean pulang Indonesia, proses PT, dapat majikan nenek yang itu sing meninggal. Terus cuma 1 bulan kerja karena 2 minggu neneknya meninggal sampai pemakaman 1 bulan lah hitungannya 1 bulan, terus akhirnya langsung pindah ke dapat sini. majikan sing 8 tahun itu ya, sing jaga anak ya. Enggak jaga apa-apa, cuma bersih-bersih rumah sama ngerawat anjing. Tapi sampai 8 tahun. tahun. Berarti memang Udah cocok kayak majikan nih, kata sampean.
keluarga sendiri kayak gitu. Meskipun aku sekarang udah nggak di situ, kadang itu masih tanya Sering WhatsApp kayak menghubungi. gitu. Kadang itu aku, kamu main ke sini, kayak kemarin aku main ke sana juga masih dikasih uang belikan ini dan itu, masih seperti keluarga gitu loh, meskipun aku udah nggak kerja di situ gitu. Kadang anu Mbak Eka ya, majikan sini ki lek kadung jahat jahat. Iya. Lek kadung baik, Ya, Mas yo namanya wis metu istilahnya, mesti nggak kerja ikut istilahnya seperti Mbak Eka namanya tadi. roda Masih kehidupan kan kadang di dihubungi. atas, kadang di bawah kayak gitu loh. Nggak selamanya jalan kita itu mulus terus. Jangan berpikir karena Ika itu orangnya gini jahat sama teman. Bukannya gini ya, netizen itu taunya cuma aku di video itu. Nah, Yang tahu apa yang mereka lihat toh, tapi yang- nggak ngerti kan Yang Mbak. tahu dan paham sama aku itu kan teman-teman terdekat aku kayak gitu. Dan aku pun nggak gini Mas orangnya, bodoh amat. Aku itu nggak kenal sama mereka. Masa bodoh lah Mbak ya. Masa bodoh kayak gitu. Yang paham aku orangnya kayak apa pasti ya orang-orang terdekat aku kayak gitu. Lah netizen sama rungokne pengalaman Mbak Jadi Ika. ya udah biarin aja, mau mereka ngomong gini-gini, mau mereka nggak kenal aku. Lah. Terus berarti setelah 8 tahun kuwi sampean dapat majikan sing sampai saiki ini ya. Sing super istimewa kuwi ya. Setiap cuti pun dulu juga dikasih uang pasti 1.000 kayak gitu, terus belikan apa-apa tapi kayak gitulah yang 8 tahun Sing itu. 8 tahun itu. Ya mungkin memang rezekinya cuma sampai segitu lah dengan teman-temannya. Jadi terus akhirnya terus dapat nenek sekarang. Ya bukan sekarang nggak bersyukur dapat nenek gini. Itu loh rungokno. Ya jadi semua namanya kehidupan itu ya lika-liku, ada di atas ada di bawah kayak gitu lah. Namanya juga roda kehidupan. Nggak semua jalan kita mulus. Iya, bener, terus Mbak kayak Ika. gitu. Iya. Gitulah. Mulai dari awal sampean entuk gaji sing di bawah standar, terus sampai sampean kabur, sampai sampean berani istilahnya nuntut majikan. Tapi nggak semua, mungkin nggak semua gawe sing berani Mbak. Soalnya Biasanya banyak ngempet teman- ngempet tok menang. Oke, temanku yang di interminit nggak Nah. berani berbuat ke dulu banyak lah. Soalnya mikirnya aku bener gitu loh, ada bukti, ngapain nggak ini. Mungkin kalau dulu aku nggak ada bukti aku nggak berani, karena hidup di luar itu juga resikonya berat gitu Iya, loh. Mbak Kalau Eka, kita nggak apalagi punya uang, Hongkong dan ya. dulu waktu kabur aku cuma bawa uang gaji sebulan, bayangin 1.800 itu tak buat hidup selama 2 minggu. Ya untung aja prosesku itu termasuk cepat ya. daripada yang lain, sampai orang yang ngurus shelter itu sampai heran gitu loh. Mungkin karena Baru Mbak Ika. baru Taman kasusku bukti ini kuat nih ya. karena baru kasusku itu 3 minggu lah, 21 hari itu udah clear kayak gitu. Terus yang lain itu harus bawa polisi, ngambil paspor, ngambil baju dan aku enggak sekali Berarti sampean masukin mandiri lapor, sama sekali. nurus dhewe, bukti kuat terus sama langsung lapor. Soalnya aku paspor udah tak pegang, baju juga udah nggak ada di situ lah, ngurus apa gitu loh. Jadi cuma ya wes tiap hari cuma makan tidur nunggu jadwal sidangnya ya wes ngono Mas. Ya gitu. Tapi ya Kendel ya Pak Eka. 3 minggu. Kendel yakin. Wani nuntut majikan. Jadi kenapa sekarang banyak yang komen, majikannya gini-gini kenapa nggak pindah? Sekarang aku juga mau ngelaporin mbahku. Ya pikir-pikir lah Rek, maksudnya mbahku udah kayak gitu mau tak laporin ya aneh ya. Yang penting kalau masalah makan masih bisa kita nyari ya oke lah. Intinya aku bukan jelek-jelekin majikan gini. Memang sebenarnya apa yang karena sama lakukan menjadi TKW itu banyak sebenarnya teman-teman yang nasibnya mungkin seperti aku, kadang Malah lebih parah mungkin dari ada aku. yang lebih parah, ada. Kenapa nggak terekspos? Karena mungkin mereka nggak punya vlog, mereka nggak punya video, otomatis kan nggak terungkap gitu loh. Terus mungkin kebanyakan yang teman-teman lihat itu kan yang majikannya baik-baik gitu. Jadi mungkin makanya dianggap ya. roh vlognya sama sing Ah. seperti kui manggite sing nyelek-nyelek Nah, majikan. sebenarnya lah, tuh enggak. pertama. Kalau teman-teman itu menganggap aku jelek ya jadinya jelek. Kalau menganggap teman-teman itu pikirannya positif ya mungkin teman-teman akan berpikir, oh ya vlognya Mbak Ika itu menggambarkan kehidupan TKW sebenarnya di luar negeri itu enggak cuma baik. Nggak enak-enak tok lah Mbak ya. Seperti itu enggak cuma dilihat di Facebook. Cepet-cepet sana-sana foto setiap liburan shopping kayak gitu sih enggak. Jadi mek istilah iki enggak ora mek penae tok sing penonton-penonton lihat. Jadi sing seperti Mbak Eka ini ya perlu di nganu piye Mbak ya. Ben gak nganu lah, mungkin teman-teman sing mau keluar negeri barang kan akhirnya malah mikir ini loh, gak semua majikan kuwi apik. Tapi ya Terus juga kadang bukan majikan berarti kuwi nganu. nakut-nakutin sih enggak. Memang Maksudnya, memang fakta lah istilahnya ngono Mbak ya. intinya ki gimana ya, kita keluar negeri itu harus ada niat kayak gitu teman-teman. Jadi intinya sabar aja lah, pokoknya kalau kita bener-bener sabar suatu saat pasti ada jalan kayak gitu lah Mas. Lek wis Intinya sabar. namanya majikan cerewet iki Wis lumrah lah apalagi Hongkong. Ya wis ngono Jadi kuwi lah perjuangan Mbak Eka ki
13 tahun Mbak Eka ya. Ya, jalan 14 lah kurang lebih 13 tahun. 2007 kuwi aku sik sekolah kelas 1 STM nih gak salah. Tapi Mbak Eka wis menginjakkan kaki ini neng negeri Hong Kong kayak dalam keadaan tas lulus Mbak ya. Tas lulus malah masuk PT kuwi urung menerima ijazah ya, mungkin demi nganu nih Mbak ya. Ya intinya namanya orang Berjuang. orang anaknya orang nggak punya lah teman-teman, kalau nggak ada Nekat lah, nggak Mbak, ada ya. nekat mungkin ya sampai sekarang aku lek ngomong dengan terus agak beper. Istilah lagi perjuangan Mbak Eka iki ngenten lah teman-teman ya. Jadi sama-sama kuwi mungkin sing melihat vlog Mbak Eka sing mungkin tukang-tukang nyinyir kuwi iso melihat video saya ini, perjalanan Mbak Eka kuwi gak semulus dan segampang apa yang kalian lihat. Apalagi sampean mungkin delok vlog Mbak Eka sing majikan ini lah tapi semata-mata iki Mbak Eka pengen meng-share bahwa majikan sini iki Ya memang kebanyakan ya semuanya namanya lah, orang umum lah, Mbak, ya. namanya nggak cuma hanya di Hong Kong, orang Indonesia aja yang jahat juga banyak, Iya, yang baik juga kayak gitu. seperti itu. Tapi ya terserah lah. Terserah sing anu lah, Mbak ya. Sementing lek menganggap baik ya, lek berpikiran baik pasti menganggap aku baik, lek berpikiran jelek pasti menganggap aku jelek. ya tergantung tergantung cara berpikir wes. kalau cara mencerna. Ya Mbak Ika ya. Betul. Oh iya Mbak Ika. Ya aku punya sesuatu nih sampean. Engko Apa ini? iso sampean yo digawe sehari-hari. Yo, Baik sampean kan ngene. Ya, Mbak Ika Luar ya. biasa. Luar biasa. Wis istilahnya digawe Mbak Ika ben ora yo nganu lah Mbak ya. yo iko netizene padha nyinyir entuk sumbangan meneh. Entuk sumbangan dino mangane apa kuwi jenenge Rabondo. Iki dikasih secara cuma-cuma. Terus pokoknya ya itulah tadi ya teman-teman. Pengalaman dari Mbak Ika, terus nyapa kok Mbak Ika ki vlog-vlognya tentang majikan mungkin pelit, mungkin kurang piye. Ya memang majikan di sini kok rata-rata kayak ngono. Dan mungkin apa sing sama gatui baru neng vlog-vlognya Mbak Ika lah. Ya kan? Coba Jadi kalau ini yang kan lain pikirannya anu, ngono loh. Coba kalau yang lain semua bikin vlog yang seperti itu. Ya biasa aja. Biasa baik. Seperti gitu. Tapi lek aku semua bodoh lah kayak gitu. Sementing sampean tetap melanjutkan apa sing dadi perjuangannya sampean, tetap semangat. Terus untuk netizen sing budiman, sing maha benar, lek menonton video ini ya itu tadi ya kanune Mbak Ika, perjalanan Mbak Ika selama 13 tahun dan sampai saat ini. Wis istilahnya aku matur suwun Mbak Ika ya. Wis mau meng-share apa wi pengalamannya sampai di sini, semoga iso memberi positif apa istilah ini. Positif negatif wis terserah. Iyalah, wis terserah sing delok, penting iso melihat. Yes kun malu Mbak ya. Aku sampe gak iso omong. Grogi aku. Ya intinya pokoknya seperti itu lah. Baiklah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.